Aduh, hari gini masih terkendala sama jaringan komputer di toko. Tanyakan ke ahlinya yuk. Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Ngopi, ngobrolin program iPos. Kali ini bersama saya Adit. Oke, di episode kali ini kita ditemani oleh Mas Unggul. Lama banget nih nggak kelihatan di Ngopi, Mas Unggul. Kenapa nggak jarang kelihatan? Karena akhir-akhir ini lagi banyak handle orderan ini mas, paket komputer kasir. Oke. Ya, alhamdulillah permintaan dari user ini akhir-akhir ini cukup banyak ya. Jadi ya sampai kita tuh lumayan keteteran gitu. Ya, jadi makanya jarang nongol kan di Ngopi gitu, karena lagi fokus ngerjain itu orderan gitu. Wah, alhamdulillah nih. Ya, semoga usaha teman-teman nih makin sukses ya. Semakin modern dan makin akurat pencatatannya dengan aplikasi kasir iPos maupun ke toko ya Mas ya. Yo. Oke, jadi teman-teman, di kesempatan kali ini saya juga mau minta maaf juga nih kalau ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di media sosial Trigonal Software yang terkait hardware yang tidak langsung terjawab karena keterbatasan waktu ya. Begitu Mas Unggul? Ya, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Jadi sekarang kita mau rapelan nih menjawab pertanyaan teman-teman yang belum terjawab ya Mas ya. Oke, boleh. Kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama ya Mas Unggul. Yuk. Dari @andikafajri 490. Mas, dari internet ke router, terus pakai satu LAN ke switcher TP-Link, lalu ke LAN 5 PC. Tapi masih lemot nih ketika 5 PC tersebut mengcopy file atau mengolah data langsung file di PC atau via server. Nah, itu kenapa nih masalahnya? Kita coba pahami dulu. Jadi berarti dia itu istilahnya mungkin transfer file antar PC gitu kali ya. Terus tadi alurnya dari sebenarnya kalau transfer file antar PC itu nggak perlu internet. Jadi dia cukup ngandelin koneksi LAN yang dihubungkan pakai switch hub. Itu udah cukup. Jadi sebenarnya nggak pakai internet nggak apa-apa. Dan juga internet itu tidak mempengaruhi cepat atau lambatnya transfer file, karena yang mempengaruhi itu yang pertama kualitas kabel yang digunakan, terus jenis penyimpanan atau storage yang dipakai, hard disk atau SSD itu juga berpengaruh. Terus sama switch hubnya tadi. Switch hubnya juga itu kan ada ininya ya, ada spesifikasinya. Misalnya apakah dia cuman support sampai 100 Mbps atau bisa 1 Gbps gitu. Jadi banyak faktornya gitu. Jadi kalau misalnya lemot ya berarti mungkin ada salah satu yang kurang ya, misalnya dari switchnya kurang bagus, atau kabelnya kurang bagus, atau media penyimpanannya yang masih pakai hard disk, itu pasti berpengaruh gitu. Oke, berarti buat Mas Andika Fajri 490 nih, berarti nanti mungkin bisa dicari tahu lagi apa nih yang kurang. Mungkin tadi bisa dari SSD atau hard disk ya Mas ya. Betul. Terus apalagi tadi Mas? Dari kabelnya, terus switch hubnya sama switch hub gitu ya. Betul. Tapi yang pasti ini nggak pengaruh sama internet ya. Jadi mau internetnya yang sebagus apa 100 Mbps berapa itu nggak ngaruh. Karena dia nggak pakai internet untuk transfer file antar PC gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @radiocast1309. Jika ingin akses beda lokasi pada iPos, adakah solusi yang lebih low budget tanpa sewa VPN dan VPS nggak, Kak? Oke, untuk akses beda lokasi ya. Sebenarnya ada opsi lain, yaitu pakai DDNS. Tapi tidak semua bisa pakai DDNS. Nah, untuk yang bisa pakai DDNS itu cuma ini boleh sebut nama provider gak sih? Boleh. Tergantung providernya. Apa nih providernya Mas? Oke, jadi nggak semua provider bisa pakai DDNS. Yang bisa pakai DDNS itu hanya IndiHome, itu pun yang paket gamer. Kalau masih pakai paket reguler itu belum bisa.
Oke. Ya, jadi sebenarnya DDNS ini fungsinya dia mengubah IP public menjadi IP yang bisa kita atur sendiri, atau alamat yang bisa kita atur sendiri. Karena kan namanya IP public itu kalau yang di bawaan modem itu akan berubah-ubah ya. Kalau misalnya mungkin restart modem atau misalnya jaringannya berubah gitu, itu pasti berubah. Makanya dengan DDNS ini dia kayak dia mengkonversi IP public yang berubah-ubah ini menjadi IP yang bisa kita atur sendiri atau alamat yang bisa kita atur. Jadi kalau misalnya kita mau akses itu lebih mudah gitu. Oke. Nah, sebetulnya bisa ya kalau kita aksesnya itu pakai IP public. Cuman karena itu tadi masalahnya IP public itu sering berubah-ubah. Jadinya jadi repot lah kalau misalnya hari ini IP publiknya sekian, besok bisa berubah lagi, bisa beda lagi gitu. Nah, makanya DDNS ini fungsinya yaitu merubah IP publik menjadi IP yang bisa kita atur sendiri gitu. Dan itu cuma bisa dilakukan atau diregistrasi menggunakan IndiHome yang paket gamer. Jadi pastiin providernya pakai IndiHome paket gamer. Gitu. Itu yang lebih murah ya daripada VPN atau VPS tadi. Oke, Mas Unggul. Kenapa harus pakai IndiHome paket gamer? Kalau First Media gitu nggak bisa? Nah, ya itu dia. Sebetulnya kenapa harus yang itu? Karena yang pertama, untuk IndiHome yang paket reguler itu dia biasanya itu dia kena IP private. Nah, kalau udah kena IP private, jadi IP public tapi yang di private gitu. Jadi misalnya kita mau akses itu biasanya terkendala, nggak bisa connect gitu, walaupun akses internetnya bagus. Tapi untuk IndiHome yang paket gamer ini dia IP publiknya full public, jadi nggak ada tiba-tiba dapat IP private gitu. Karena kan IP public ini random ya dapatnya ya secara acak. Nah, makanya yang disarankan itu yang menggunakan paket gamer. Sedangkan buat provider lain itu memang belum support ya, karena untuk DDNS sendiri dari pihak penyedia DDNS-nya ini dia hanya bisa membaca dari nomor ID IndiHome. Jadi nanti dia akan minta ID IndiHome yang digunakan buat diregistrasi di si penyedia DNS-nya gitu. Makanya provider lain belum bisa. Tapi pun kalau misalnya mau pakai provider lain bisa dengan tadi IP public. Cuman resikonya IP public kan berubah-ubah, terus juga tiba-tiba kalau dapat IP private bakal nggak bisa diakses kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau mau lebih low budget pakai DDNS ya Mas Unggul ya. Tapi kalau mau pakai DDNS harus menggunakan IndiHome paket gamer. Itu jadi nggak low budget dong Mas hitungannya ya. Ya nggak juga, kalau paket gamer juga sebenarnya nggak mahal-mahal amat sih. Yang paket berapa ya? 50 Mbps itu udah bisa sih. Oh, bisa ya pakai yang 50 Mbps saja cukup berarti ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @rikiscofield. Pak, kalau klien pakai Android harus menggunakan Cloud ID atau bisa pakai jaringan lokal aja, Pak? Silakan Mas Unggul. Oke, kalau pakai Android itu bisa dua-duanya. Pakai Cloud ID bisa, pakai IP lokal juga bisa. Tapi kalau misalnya mau pakai IP lokal, pastikan si Android ini atau si HP ini berada di satu jaringan sama si server. Nah, itu bisa. Tapi kalau mau pakai Cloud ID itu bisa diakses dari mana aja, dari luar, dari rumah. Pokoknya asal ada internet bisa. Gitu. Tapi kalau pakai lokal ya harus satu jaringan atau satu lokasi dengan servernya. Ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita bisa istirahat dulu Mas Unggul. Ini ada kopi di depan kita, silahkan Mantep minum dulu nih. Mantep nih, ngopi-ngopi ya kan. Ini kopi apa ya? Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya Mas Unggul. Yoi. Ini dari @gamercuy8897. Jadi pertanyaannya adalah
Kalau ganti router akan mempengaruhi database kah? Jadi misal jaringan sudah terpasang, nah kita ganti router utama atau TP-Link utama pas setting baru, tidak mempengaruhi komputer kah? Oke, kalau ganti router itu sebetulnya tidak mempengaruhi database-nya. Hanya saja mungkin alamat IP-nya yang berubah. Jadi misalnya tadinya sudah disetting alamat IP-nya sekian. Nah, ketika ganti router otomatis dia akan berubah alamat IP-nya dan itu harus disetting ulang. Ya. Oke, berarti intinya harus disetting ulang gitu ya Mas Unggul ya? Disetting ulang biar alamat IP-nya tuh bisa terkoneksi dari kliennya. Oke. Gitu. Oke. Selanjutnya, pertanyaan dari @rajakurma MKS2294. Mas, kok kalau saya aktifkan VPN-nya jaringan internetnya langsung tidak stabil ya? Apa penyebabnya? Oke, jadi kalau VPN diaktifin itu jaringannya lemot ya, atau mungkin yang biasanya itu normalnya misalnya speed 50 Mbps, setelah pakai VPN bisa drop ke 30 atau 20. Nah, sebenarnya di VPN ini dia juga ada yang namanya server sendiri. Nah, jadi kalau misalnya servernya lagi overload, otomatis akan lemot ya pastinya. Nah, itu ya memang apa ya bisa dibilang resikonya menggunakan VPN memang terkadang bikin jaringan lemot karena ya itu tadi tergantung dari servernya lagi overload atau enggak. Kalau misalnya lagi overload ya pasti lemot gitu. Cuman kan kita nggak bisa kendalikan servernya ya. Ya jadi kalau untuk servernya nggak bisa kita tentukan ya. Jadi dia otomatis akan ngambil dari yang paling paling apa ya? Yang paling cepat ya. Yang paling cepat. Tapi ya tetap kalau lagi overload ya tetap aja lemot gitu. Nah, jadi ya resikonya pakai VPN seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas Unggul. Dari @hasanbadrun 1307. Kalau iPOS bisa pakai VPS, artinya bisa juga dong Kak, database-nya saya letakkan di Google Drive untuk diakses oleh beberapa cabang. Oh, kepikiran banget pakai Google Drive. Bisa? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Karena Google Drive itu bukan server, sedangkan VPS itu emang server yang virtual. Jadi emang beneran ada servernya. Tapi kalau Google Drive itu cuma penyimpanan. Nah, nggak bisa diinstal OS, nggak bisa diinstal program. Jadi dia pure nyimpen data aja. Kalau bisa pakai Google Drive mah ya mending pakai Google Drive sih. Lebih efisien. Tapi nggak bisa karena Google Drive itu ya cuma buat nyimpan aja sebenarnya. Jadi dia bukan server, cuma cloud tapi tidak bisa dijadikan server gitu. Dan ya sudah terjawab semua nih pertanyaannya. Jadi buat teman-teman yang sudah bertanya, semoga jawaban dari Mas Unggul bisa menjawab rasa penasaran dari teman-teman dan semoga bisa membantu teman-teman untuk membuat toko teman-teman menjadi lebih baik lagi. Oke. Ya mungkin seperti itu aja. Terima kasih atas waktunya di Ngopi kali ini Mas Unggul. Ya Mas Adit. Oke. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di Ngopi bareng kita kali ini. Oke, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.